Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlito, Yengki India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua buah radio yang ada permintaan dari viewer kita ya. Bagus mana Motorola? Ya Motorola KW atau enggak KW, pokoknya namanya di sini tertulis Motorola ya. Motorola GP 888, jadi triple 8 plus ini dengan UV82. Ini kali ini bukan Bofeng, tapi ini saya ambil dari Popung. Popung dan Bofeng sama aja, yang penting UV82 ya. Jadi mana yang lebih bagus antara kedua ini, mana yang lebih worth it? Dua-duanya bagus, tapi mana yang lebih Anda pilih setelah saya review ini, silakan ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa antara GP 888 Plus dan UV82. Jadi saya tidak akan sebut mereknya lagi, cukup dengan tipenya aja ya. Karena UV82 juga banyak sekali, ada dari Eskom, ada dari Bofeng, ada dari Pofung, ada dari apa lagi kemarin itu. Wah, banyak pokoknya ya. Kemudian GP 888 Plus baru di sini ya tertulis Motorola, tapi ada juga merek lain ya selain Motorola ini. Jadi merek lain ada tulisannya di sini, merek Cina itu apa saya lupa ya, TKP apa gitu. Pokoknya jenisnya seperti inilah. Jadi kita sebut tipe saja ya, karena bisa berbagai merek tapi tipenya sama. Jadi ini GP 888 Plus dan UV82. Mari kita lihat hasil perbandingan nanti seperti apa. Tapi sebelum kita membandingkan kedua produk ini, kita minum kopi dulu, seruput kopinya dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Udah kita seruput kopinya 2 kali. Kita langsung aja dari dekat untuk melihat kedua radio ini bagaimana, worth it apa enggak, yang mana yang Anda pilih. Mari kita lihat perbedaannya. Oke, dua radio ini sudah ada di depan kita semua ya teman-teman. Ini ada GP 888 Plus, kemudian ada UV82. Oke, secara tampilan bisa kita lihat di sini. Untuk panjangnya mungkin lebih panjang dari UV82, lebih panjang ya. Lebih pendek yang GP 888 Plus. Tebalnya saya kira hampir sama ya, lebih tebal sedikit ya, GP 888 Plus. Kemudian untuk tombol di samping, untuk UV82 ada dual PTT, sementara kalau untuk yang GP 888 Plus ya, itu satu tombol PTT aja. Setelah kita hidupin, kita lihat. Nah, di sini jelas sekali perbedaannya. Ini layarnya kalau yang UV82 kecil ya. Sementara untuk GP 888 Plus itu besar ya layarnya seperti ini. Ini speakernya di atas, ini speakernya di tengah sini ya. Kemudian untuk secara tampilan sih kalau saya lihat sih GP 888 Plus lebih unggul ya untuk layar ya. Karena dia di samping besar, juga dia berwarna, dan sehingga kalau kita mungkin yang orang tua atau apa itu masih lebih jelas lihat yang ini, lebih besar ya. Oke, itu saya perbandingan layarnya. Kemudian untuk lampu, dua-duanya punya lampu LED, dua-duanya juga punya radio FM. Sorry. Kemudian dua-duanya juga bisa crossband. Cuman ya itu tadi kekurangannya, ini nggak bisa kita program pakai komputer karena belum dapat software yang pas ya untuk yang GP 888 Plus. Jadi saya program ini pakai manual, sehingga saya nggak bisa input crossband untuk manual. Sementara kalau di Baofeng atau yang lain-lainnya UV82 itu sudah bisa input manual crossband, tapi nggak bisa dikasih nama. Kasih namanya pakai komputer.
Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi yang ini tetap bisa diprogram crossband dengan manual. Ini nggak bisa, harus pakai komputer. Seperti itu. Kemudian untuk modulasi, mari kita tes modulasinya, atau kita tes dulu resipnya ya. Kita tes resipnya. Nah ini saya sudah standby nih. Yang kita coba lihat dulu yang UV82 seismograph resipnya. Kita coba di ruangan ini. Oke, UV82 sangat peka kalau pakai antena bawaan. Kita coba sekarang yang GP888. Oh, udah pas juga di sini. Kita akan tes ya. Ya, bisa juga. Cuman ini ada bantuan tombol di sini ya. Tombol bantuan yang ada di sini ini dipencet. Kalau untuk yang GP8888 plus, jadi seperti itu. Nah, kepekaannya sama. Oh ya, kalau untuk mic GP888 plus itu di sini mikrofonnya. Kalau UV82 di sebelah sini. Ini ada lubang mikrofonnya di sini ya, sebelah kiri. Oke, mari kita tes modulasinya. Kalau RX-nya dengan antena bawaan udah oke. Nanti kita coba RX-nya dengan antena luar, tapi kita tes modulasi. Kita akan coba tes untuk modulasinya dari kedua radio ini. Kita akan tes. Di sini saya akan coba untuk pertama dari UV82 dulu ya. Kita coba. 1, 2, bunyi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita gunakan UV82. Ini kita gunakan UV82. UV82. Kita taruh. Kita coba yang ini. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita menggunakan GP88 plus. GP888 plus. Kita ulangi lagi ya untuk yang UV82. Kita tes. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita menggunakan UV82. UV82. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita menggunakan GP888 plus. 88 plus. UV82, UV82, GP88 plus, GP88 plus, UV82, UV82, GP88 plus, GP88 plus. Oke teman-teman. Jadi agak sulit saya membedakan ya keduanya, karena keduanya sama-sama keras, sama-sama bagus. Jadi kalau untuk modulasi sama. Kedua ini sama, saya dengarkan secara langsung live di sini ya, sama-sama kenceng ya. UV82 kenceng, ini juga kenceng. Jadi nggak ada masalah dengan atau modulasi keduanya oke ya, nggak masalah. Oke, sekarang kita coba RX menggunakan antena. Kita sudah standby di sini 165810810. Kita cek squel sudah 1. Sekarang saya pasang antena luar. Kita pasang antena luar. Apakah UV82 bisa bunyi? Ini sudah pasang antena luar. Nggak bunyi, kita buka squelnya. Buka squel, bunyi tapi kemerosak sekali ya. Kita tutup squel. Hilang. Tutup squel hilang, buka squel, dia ada bunyi ya. Oke. Sekarang kita coba untuk yang GP888 plus, triple 8 plus.
Kita coba. Ini sudah kita lihat dulu untuk scale-nya. Scale-nya udah 1, angka 1 di situ. Oke. Kita pasang. Ini nggak bunyi ya teman-teman, tapi harus pencet ini. Nah, kita lepas tetap bunyi ya. Jadi saya lepas, mati kan? Lepas mati ya. Pasang lagi tetap mati, tapi tombol ini harus kita pencet. Ini bukan scale teman-teman ya, tapi kita pencet. Kita pencet. Nah, baru dia hidup. Contoh sekarang ya, saya akan pakai square. Jadi ini dia bersih sekali ya, tanpa ada kresek-kresek. Sekarang contoh saya pakai square. Saya buka square. Nah, langsung bersih ya. Tidak ada kresek-kresek. Bersih banget. Jadi artinya RX untuk kedua radio ini masih unggul yang GP 888 plus. Sekarang kita nguji untuk powernya kedua radio ini. Nah, di sini bedanya adalah ini spek yang 8 watt. Ini spek tetap 5 watt, tapi di iklan ngawur ya. Di iklan ngawur itu di iklan tertulis 18. Tapi ini speknya bukan 18 watt, tapi dia apa namanya 5 watt saja. Ini kan juga ngawur nih, 220 MHz. Padahal di sini yang ada di sini itu 147 400 sampai 480 ya. Ya berarti ini speknya juga salah ya. Ya. Nah, baterai ini kita lihat baterainya ya. Ini baterai di sini kan ini 5800. Tapi menurut saya sih nggak sebesar ini ya. Dibandingkan yang ini, yang punyanya Pofung. Ntar saya coba tarik dulu ya. Yang punya Pofung ini dia 1800. Ya kalau segini wajar teman-teman, 1800. Ini paling ya segitu juga ya. Sama. Di sini speknya UV82 8 watt. Tapi yang keluar nggak sampai 8 watt. Ini sudah saya pernah review teman-teman, jadi nggak perlu saya cek powernya ya. Dia itu kalau di VHF itu 6 watt, di UHF-nya 5 watt. Kalau ini kemarin di VHF-nya VHF-nya 5 watt, di UHF-nya 4 watt. Artinya kedua radio ini selisih sedikit saja ya, selisih sedikit aja untuk powernya. Tapi bisa kita tes ulang ya, karena ini live, langsung kita tes ulang aja. Teman-teman, kita akan tes untuk kedua radio ini. Sekarang saya hidupin dulu yang UV82. Kita masuk masuk ke VHF, langsung kita naik ke high power. Oh ya, jadi kalau untuk yang UV82 ada 3 tahapan, low, middle, high. Kalau yang GP 888 plus itu hanya 2, high dan low. Ini kita langsung high, kita skala 5 watt. Kita coba lihat, mentok ya. Kita lihat berapa. Ya 6 watt untuk VHF sesuai dengan pengukuran yang dulu, nggak ada perubahan. Coba di UHF, ya 5 watt, tidak ada perubahan, sama. Jadi hasil pengukuran yang dulu sama yang sekarang sama. Oke, sekarang kita coba untuk yang GP 888 plus. Kita coba untuk di VHF dulu ya. Kita coba high power. Oke. Kita pancarkan.
5 watt setengah malahan ya 5 watt lah ya, 5 watt lebih dikit, 5 watt lebih dikit. Oke, 5 watt lebih dikit. Kemudian kita coba di UHF nya ya, UHF nya kita tes 4 watt ya, skalanya di situ 4 watt. Sekali lagi di UHF nya 4 watt, di VHF nya 5 watt ya, 5 watt lebih sedikit. Oke, jadi seperti itu teman-teman, tidak ada yang berubah, pengetesannya tetap sama hasilnya. Kita ulangi beberapa kali juga sama antara yang GP 888 plus dan yang UV 82. Artinya dibolak-balik, diukur-ukur juga sama saja ya, keduanya oke, nggak ada perubahan. Ini yang ya teman-teman, ini yang high power ya. Jadi UV82 yang high power, kebetulan saya punya yang ini. Yang lama nggak ada, udah nggak ada ya. Jadi yang lama udah rusak. Jadi buat teman-teman, kalau yang lama itu kurang lebih 4 dan 3 watt ya. VHF-nya itu 4, kemudian UHF-nya itu 3 watt. Kalau yang bukan high power, karena ini yang high power ya. Ini yang high power. Oke teman-teman, jadi itu hasil pengukurannya. Untuk yang high power ini jelas lebih besar sedikit dibandingkan ini, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Ini kan 6 watt, ini 5 watt lebih dikit. Kemudian yang di UHF-nya ini 5 watt, ini 4 watt. Kemudian antena sama teman-teman, antena sama persis, tidak ada bedanya. Jadi kalau Anda tanya antenanya seperti apa, jadi kedua antena ini sama persis ya, sama persis. Jadi tidak ada masalah dengan antenanya. Anda bisa pakai antena ini untuk di VHF dan UHF kedua radio ini. Nah, namun untuk memilihnya silakan Anda pilih sendiri mana yang Anda selera antara keduanya. Tapi kalau secara RX ini lebih unggul sedikit, ini lebih unggul ya. Kemudian secara modulasi keduanya sama. Secara fitur ini lebih unggul karena layarnya sudah berwarna dan tampilannya lebih besar, sehingga dia lebih enak untuk dilihat untuk informasi-informasi yang ada di sini. Ya, seperti itu. Jadi tinggal Anda memilih saja teman-teman yang mana yang Anda mau ya. Oke teman-teman, itu dia hasil perbandingan antara kedua radio ini, yaitu untuk yang GP 888 plus dan ini yang UV 82. Jadi kedua-duanya oke ya, tidak ada masalah, cuman ada kelebihannya tersendiri. Kalau yang di GP 888 plus ini dia keunggulannya ada di RX-nya. RX-nya dia lebih kuat. Kemudian untuk tampilannya dia lebih besar layarnya dan berwarna. Sementara kalau yang di UV82 dia dual PTT atas bawah sendiri dan bisa diprogram manual crossbandnya. Ini program manual tidak bisa crossband, tapi bisa diprogram manual untuk repeater dan macam-macam bisa. Kalau ini dikasih nama, ini bisa dikasih nama manual, bisa. Ini nggak bisa dikasih nama manual untuk UV82. Dia keunggulannya bisa nyimpen, tapi nggak bisa dikasih nama, harus pakai komputer. Kalau ini dikasih nama manual bisa, simpan manual bisa. Cuman yang nggak bisa kalau nyimpan frekuensi crossband, karena split dia untuk shiftnya atau differentnya atau untuk plus minus repeaternya itu sudah terlalu jauh, jadi nggak bisa kalau pakai manual, karena angkanya yang diinput nggak bisa ya. Jadi harus pakai komputer, karena di komputer nanti mungkin ada menu split atau menu crossband. Kalau yang ini bisa langsung, jadi dia bisa kita simpan pertama erek dulu, kemudian teks, jadi dia nggak masalah kalau yang ini. Cuman nggak bisa dikasih nama. Kalau ini bisa dikasih nama, kalau yang manual. Kalau yang untuk repeater ini nggak bisa, biarpun repeater toh ini nggak bisa. Jadi tinggal Anda pilih mau yang pakai nama apa enggak, ya tinggal dipilih. Kalau mau crossband
ya ini langsung, tapi nggak bisa kasih nama. Ini nggak bisa crossband, tapi kalau yang program-program hari-harian ini bisa kasih nama, bisa program juga bisa, kasih nama juga bisa. Nah, untuk power, karena ini yang high power, jelas lebih besar dari ini, tapi selisihnya nggak terlalu jauh. Modulasi, dua-duanya sama kenceng, sama kuat. Saya nggak bisa memilih salah satu. Dua-duanya oke, dua-duanya mantap, nggak masalah untuk modulasi. Tinggal Anda yang memilihnya mana antara kedua ini yang Anda sesuai, ya. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Anda dan keinginan Anda mana yang Anda pilih, ya. Yang jelas sudah saya sebutkan perbandingannya, hasilnya seperti itu. Sekian saya dari saya, yang Charlie itu yang India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Saya Badri.